Oke, baik. Jadi, untuk kali ini, saya mau presentasi perihal e-course. Kali ini kita akan ngebahas gRPC di Nest.js microservice. Jadi bagaimana implementasi gRPC ketika kita pakai Nest.js dengan microservice ya. Oke, langsung saja mungkin ini yang pertama untuk introduction. Jadi gRPC ini apa sih? Jadi gRPC itu kayak sebetulnya kepanjangannya adalah RPC-nya adalah remote procedure call. Kalau G-nya setahu saya tuh dari Google ya, Google remote procedure call. Jadi ini adalah skema driven network atau sebuah skema atau kerangka open source yang digunakan membuat menghubungkan antar microservice yang ada di sebuah server atau server yang memiliki arsitektur microservice. Jadi gRPC ini dia bisa dibilang sebuah protokol, salah satu protokol untuk koneksi antar service, yaitu menggunakan gRPC ini. gRPC ini juga untuk berkomunikasinya dia memerlukan sebuah protokol buffer atau protobuf. Kalau mungkin di HTTP kita bisa menggunakan kita menggunakan XML atau JSON biasa. Kalau di gRPC ini kita menggunakan protokol buffer atau protobuf. Lalu kurang lebih seperti ini untuk diagramnya. Sebentar, ini nggak bisa full screen. Saya matiin dulu. Seperti ini. Jadi ini sebuah gambaran atau ilustrasi ya. Jadi ketika ada request, dia akan masuk ke dalam server. Nah, ketika ada salah satu server ini atau ada kebutuhan untuk membutuhkan service lain untuk menampilkan data, dia akan menghubungi service lain menggunakan protokol buffer atau protobuf. Jadi ada protokol request, lalu response-nya sebagai protokol response. Dan untuk ke klien juga, ini kita bisa menggunakan proto juga, atau bisa menggunakan RPC juga, atau kita juga bisa menggunakan HTTP. Jadi untuk converternya nanti ada di si gateway di servernya ini, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk komunikasi ke klien ini sebetulnya nggak harus sebagai gRPC, kita bisa pakai HTTP. Jadi tergantung bagaimana nanti kita mengatur security agar service kita lebih aman. Bisa pakai HTTP atau pakai gRPC gitu. Lalu selanjutnya perbedaannya apa sih? Jadi ada beberapa perbedaan dari gRPC dan REST ini. Salah satunya di sini ada data format. Jadi perbedaan utama dari gRPC dan REST ini adalah format yang digunakan. Kalau REST pakai JSON atau XML seperti yang tadi saya sebutkan, sebaliknya gRPC menggunakan protobuf untuk mengkonversi data untuk yang ditampilkan dalam format biner. Dan di protobuf ini setahu saya ada dua format ya untuk sebuah variabel. Cuma ada dua tipe data, yaitu number dan string. Jadi apapun nanti hasilnya akan menjadi number atau string. Untuk format data lainnya, misal ada kita bisa pakai repeated atau objek, kita bisa masukkan message lain ke dalam protobufnya, seperti itu untuk data formatnya. Sedangkan ini juga ada data validation. Jadi untuk validasi data REST dan gRPC ini punya perbedaan untuk pendekatannya ya. Jadi kalau gRPC
kita bisa developer bisa mendefinisikan service-nya dari tipe pesan di dalam protobuf-nya. Jadi tipe message di dalam protobuf-nya kita bisa definisikan. Nah, itu juga yang akan menjadi validasinya. Jadi validasinya udah langsung ada di protobuf itu di situ. Nah, di situ nanti akan ada formatnya untuk opsional atau tidak, atau dia bentuknya tipe datanya apa. Kalau string dia nggak bisa dimasukin integer, begitu juga sebaliknya. Terus juga untuk boolean kita bisa pakai integer dengan value 0 atau 1 gitu ya. Terus, sedangkan untuk Dash API untuk validasinya kita harus pakai harus membuat sebuah kontrak API antara klien dan server. Jadi setiap pesan atau message yang dikirimkan akan divalidasi di server seperti ini. Jadi untuk Dash ini kita harus nambahin validasi tambahan pada JSON yang kita kirimkan untuk meningkatkan waktu dalam processing data. Jadi seperti itu. Lalu ada di sini ada communication pattern, jadi pola komunikasi lebih tepatnya untuk JDBC dan Dash ini mengikuti pola komunikasi yang memiliki pola yang berbeda. Jadi Dash ini dia ngandelin siklus request atau response tunggal, di mana klien ini ngirimin data permintaan atau request tunggal, lalu nunggu responsnya dari server. Sebaliknya, JDBC ini dia memfasilitasi komunikasi yang unary, jadi dan juga streaming di server, di mana klien ini ngirimin request dan server ini ngirimin beberapa respons. Nah, sedangkan gRPC ini juga bisa kita menggunakan streaming ya. Jadi ada komunikasi dua arah, di mana ketika klien ngirimin request bisa mengirim beberapa request satu sama lain secara langsung dan mendapatkan respon secara langsung. Lalu kemudian di sini juga ada desain pattern. Jadi untuk di sini pola desain ini di gRPC ini dia mendefinisikan function yang dapat dipanggil di server, yang kemudian dapat dipanggil oleh klien seolah-olah memanggil fungsi internal. Jadi ketika ada request, ketika ada sebuah function di sebuah service, ini bisa langsung dipanggil oleh klien seperti kita memanggil function yang internal, seperti itu. Nah, pendekatan ini biasa disebut sebagai service oriented design sih. Juga sebaliknya untuk API Dash, untuk dia memiliki desain untuk yang pada orientasi sumber daya atau resource oriented system, di mana klien ini ngirimin menggunakan standar HTTP untuk mengakses sumber daya atau resource melalui endpoint API khusus dedicated atau yang namanya dedicated API point atau API endpoint. Kemudian di sini juga ada code generation. Jadi untuk pembuatan kodenya, untuk generate code-nya, untuk gRPC ini kita menggunakan protobuf ya. Jadi untuk protobuf ini dia lebih dynamic, atau dia bisa dipakai di beberapa bahasa pemrograman. Seperti itu untuk klien. Jadi untuk klien kita bisa mengkonsum itu dalam berbagai bahasa pemrograman, seperti yang tadi kita ada di sini ya. Nah, di sini kliennya menggunakan Android Java, sedangkan servernya pakai C++, sedangkan ada service yang menggunakan Ruby. Mereka komunikasinya menggunakan protobuf. Jadi dia support untuk beberapa programming language. Nah, sedangkan untuk Dash ini dia tidak memiliki native support untuk code generation-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada ini primary use case.
Nah, untuk primary use case atau kapan sih kita harus menggunakan gRPC, kapan kita menggunakan REST. Jadi gRPC ini sangat cocok untuk digunakan ketika kita memiliki microservice architecture ya. Jadi apa namanya? Untuk gRPC ini dia untuk secara response time dia lebih cepat juga, lebih untuk versioningnya juga lebih enak untuk ketika kita ada memiliki beberapa service yang besar yang memungkinkan banyak sekali atau perubahan dalam waktu yang cepat. Sedangkan untuk REST API ini dia lebih seperti public API ya. Untuk kegunaannya lebih baik untuk digunakan di public API atau endpoint yang digunakan untuk klien untuk digunakan sesuai prioritasnya. Jadi untuk microservice, untuk berhubungan antar service itu tidak disarankan menggunakan REST. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini salah satu contoh diagramnya juga, dan ini kelebihannya gRPC ya, apa aja. Nah, itu kelebihannya apa aja? Itu yang pertama ada high performance. Jadi karena dia menggunakan protobuf, dia lebih ringkas dan efisien. Tidak seperti JSON atau XML. Terus untuk protokolnya dia menggunakan HTTP2 untuk protokol transportation yang modern dan efisien. Kemudian ada simple service definition. Nah, di sini gRPC menggunakan file.proto untuk mendefinisikan layanan dan service dan struktur datanya. Jadi file proto ini cukup deklaratif dan mudah dibaca. Kemudian ada work across language and platform. Jadi dia dia bisa multi platform. Dia bisa mudah diintegrasikan di multiple platform seperti ini. Ini ada C++, ini ada gRPC filenya, ada yang menggunakan JS, ada yang menggunakan Go, seperti itu. Nah, untuk komunikasinya dia tinggal menggunakan si protobuf atau file proto. Kemudian di sini ada juga efficiently connect service, jadi lebih gampang juga dari tadi. Kemudian ada abstraction is easy, jadi seperti function call. Jadi untuk abstraksi yang mudah ini, gRPC ini membuat interaksi dengan service jarak jauh atau jadi terasa seperti memanggil fungsi internal developer, jadi nggak perlu berurusan dengan detail tentang komunikasi jaringan yang rumit seperti kalau pakai HTTP kita perlu header atau parsing data. Terus kemudian ada strongly type contract, jadi tipe data untuk kontrak dengan antara service dan server dan klien ini cukup kuat. Yang mana ini kita definisikan ada di file.proto kita. Terus juga scalable and reliable. Jadi gRPC ini memang dirancang sebagai layanan komunikasi antar service atau distributed service. Jadi ya cukup fleksibel dalam hal streaming dan multiplexing, memungkinkan menangani beban yang tinggi dan scalable dengan baik. gRPC juga mendukung fitur seperti penanganan kesalahan atau error handling dan auto resolving yang juga ngebantu memastikan kendala komunikasi antar service seperti itu. Lalu kemudian, kayak apa sih si protokol buffer ini? Jadi seperti ini untuk contoh protobufnya ya. Jadi apa itu protobuf? Jadi di sini adalah sebuah kontrak fungsi kontrak komunikasi antara service dan klien. Jadi ini dijelaskan protobuf adalah interface definition language yang bisa kita bisa menempatkan data di sini, dan dengan kontrak seperti ini ada integer,
ada string dengan tipe datanya di sini. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa digunakan di multiple bahasa, multiple language. Nah, ini sebagai contohnya, ini salah satu Proto yang ada di Super App. Di sini ada brand, ada beberapa fungsi kita deklarasikan di sini di dalam service. Ini adalah nama functionnya. Kemudian ini tipe data untuk request-nya. Kalau responnya sudah diapakan, dideklarasikan di sini. Contoh deklarasinya itu seperti ini. Misalnya ini ada list brand response, di sini ada message, ada result, ada pagination. Nah, tipe datanya apa? Ini adalah tipe datanya yang message ini tipenya string, sedangkan untuk result ini karena dia ada, kita tambahin repeated dengan tipe data brand. Nah, brand ini sendiri dia stand untuk tipe data di sini. Jadi semacam interface gitulah istilahnya kalau di JS ya mungkin. Nah, di sini juga di dalam brand ini ada beberapa field dengan tipe data masing-masing ya. Ini ID dengan integer, lalu ini ada string, dan seterusnya. Ini juga ada pagination, ini ke bawah ini seperti ini. Ini isinya integer semua. Lalu kemudian apa sih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebetulnya hanya sorting aja, sorting field kita. Jadi mengurangi kemungkinan kesalahan dalam deklarasi tipe data juga sih ini. Lebih seperti itu. Lalu lanjut untuk implementasi gRPC ini di Nest.js apa aja yang dibutuhkan. Ini adalah beberapa mandatory package atau package yang harus kita install di Nest.js. Yang pertama ada gRPC.js, lalu di sini ada proto-loaded. Terus kemudian karena Nest.js ini menggunakan TypeScript, kita menggunakan TS Proto. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Kita menggunakan gRPC.js versi 1.9.0, lalu dengan proto-loaded versi 0.78 dengan TS Proto versi 1.156.2. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara integrate-nya? Nah, untuk integrate antar service di dalam sebuah service, kita di dalam sebuah service Nest.js kita perlu menambahkan modul kliennya. Ini contohnya adalah client modul ya. Ini modul client. Ini jadi sebagai client untuk mau request ke notification service. Jadi kita perlu nambahin di modul payment untuk memanggil notification service, kita tambahkan di modulnya payment modul. Di sini kita tambahkan aja client modul register async. Lalu di sini adalah nama service-nya. Ini nama service-nya kita jadikan int variable, jadi tinggal kita panggil aja. Terus kemudian untuk transportnya kita pilih gRPC. Kemudian di sini di option ini kita perlu memasukkan protopath, tempat di mana kita naruh file protonya. Kemudian package ini package name dari si service notification ini. Kalau di sini di file proto tadi ini adalah package name-nya dan client untuk yang brand proto ini. Ini berbeda, ini kita mau pakai yang notification ya. Jadi kita pakai notification package name. Untuk URL-nya kita ambil dari env untuk notification URL-nya. Jadi di sini kita get workflow notification gRPC URL. Seperti ini untuk implementasinya. Kemudian ini kita inject config service untuk bisa kita jalankan ini ya. Import config service ini. Ambil dari file env-nya juga. Seperti itu, kita lanjut. Nah, ini terus setelah kita tambahin tadi di modul, lalu kita ini masuk ke file protonya. Nah, ini file protonya dia butuh apa aja. Nah, ini payment proto ya contohnya. Ini untuk create charge. Jadi kalau di course kali ini kan kita bikin reservasi. Jadi dari reservation kita mau membuat sebuah
penagihan, kita bisa dari service reservation nanti memanggil si credit charge yang ada di payment service ini. Lalu di sini kita masukkan nama functionnya, lalu juga ini ada tipe data untuk fungsinya, parameternya apa aja, ini dimasukin di sini. Lalu untuk responsnya nanti kayak apa, kita masukin di detailsnya ini. Seperti itu. Nah, ini lalu kita lanjut ke ini adalah ini service client yang mau kita pakai. Jadi untuk menambahkan controllernya, jadi untuk sebagai pintu masuk dari JRPC tadi, kita perlu bikin sebuah service controller. Jadi kita masukkan di sini. Ini nanti akan kita gunakan sebagai dekorator di controller HTTP kita. Jadi ketika ada request dengan gRPC, dia akan memanggil juga si controller HTTP yang udah kita buat. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada kita bikin interface-nya dulu apa aja. Ini sesuai dengan proto yang tadi kita bikin. Kemudian ini package name, ini juga ada sama dengan package name yang ada di proto. Ini juga interface yang kita bikin. Ini untuk service client yang kita bikin ini. Kemudian ini interface untuk controller untuk si gRPC-nya. Lalu untuk metodenya kita masukkan di payment service controller method. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini ya, gRPC method, kita declare salah satu variabel sebagai metodenya. Jadi tadi fungsinya apa? Tadi di sini fungsinya adalah create charge. Jadi di sini kita bikin gRPC method create charge. Lalu karena di bawahnya ini kita looping, karena ini kan sebuah array, jadi kita looping. Jadi ini sebetulnya bisa kita deklarasikan tanpa looping juga. Kita ambil deskriptornya untuk mendapatkan metodenya ini. Lalu di sini kita masukkan gRPC method ini dari package yang tadi kita install ya. Lalu kita masukkan metode juga deskriptornya. Kemudian untuk stringnya karena kita nggak pakai, jadi kita isi kosong. Kalaupun ada, nanti kita bisa masukkan seperti ini. Kita di tiap string metodenya kita deklarasikan gRPC string method, kemudian kita masukkan metode dan deskriptornya. Lalu kita ekspor lah si function ini. Seperti itu. Ini untuk service name-nya ya. Yang tadi di awal kita masukkan di modulnya. Lalu selanjutnya, nah ini ketika kita berada di controller payment kita. Nah ini kita di sini lihat ya, kita masukkan menjadi sebuah dekorator ini untuk payment service controller metodenya. Nah, untuk di controllernya juga ini kita implement payment service controllernya. Nah, jadi nanti ketika ada request ya langsung di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian ini di reservation service, untuk di service-nya kita tambahkan on module init. Jadi untuk ketika ada sebuah request ke service lain dengan gRPC, kita bisa menggunakan service name ini. Jadi kita masukkan kita declare si payment service ini di reservation service. Kita declare payment service ini kita ambil dari client get service. Lalu ini tipe data payment service client yang tadi kita bikin. Kemudian ini service name-nya di sini. Lalu untuk manggilnya bagaimana? Di sini ada contoh bagaimana dia manggilnya. Ini waktu create reservation. Di sini kita manggil metode create charge yang tadi kita bikin di payment service. Jadi ini
Di sini kita tinggal sebutin aja, kita sebutin payment service, lalu kita panggil si credit charge-nya. Kemudian kita masukkan parameter apa aja yang dibutuhkan oleh si credit charge tadi yang udah kita declare di proto file. Nah, lalu untuk dance process-nya nanti kita akan ibaratnya kalau di Axios ini ada ketika dia sukses, nah kita akan membuat kita akan create datanya di reservation depository atau baru kita masukin ke database setelah ini kebuat seperti itu. Jadi kalaupun gagal, dia tidak akan kebuat di datanya tidak akan masuk ke database seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk implementasinya. Mungkin sedikit preview dari aplikasinya. Pengaplikasiannya bentar ya, saya carikan dulu mana. Ini bukan. Oh ya ini. Nah, untuk pengaplikasiannya kurang lebih seperti ini. Tadi dari reservation ya. Dari reservation service, nah ini melakukan recharge ke payment service. Nah, di payment service ini dia manggil ini payment service client. Nah, ketika di payment service payment control bentar. Payment controller. Nah, di sini di payment controller ini manggil payment service. Di sini juga akan manggil notification service yang kita panggil juga menggunakan gRPC. Nah, dari payment service ini manggil ke notification service ini. Nah, untuk memberikan notifikasi, email notification. Nah, seperti ini. Di sini pun kita juga menggunakan Proto untuk komunikasi ke notification service. Untuk Proto-nya ini ada di sini. Nah, jadi kita masukkan email dan teksnya. Seperti itu. Nah, kalau di sini kita tidak perlu memberikan balikan atau return message, kita bikin aja empty message seperti ini. Seperti itu kurang lebih. Lalu kemudian apalagi ya, misal ini di service client-nya tadi kan kita membuat menambahkan modul di service-nya di client untuk request. Kadang ini mungkin yang belum saya tambahkan adalah bagaimana kita membuat si servernya. Untuk membuat si servernya sebetulnya cukup menambahkan dia servisnya di Docker Compose. Nah, ketika di Docker Compose ini dia langsung menghubungi si port ini atau service name-nya yang tadi kita bikin. Di service name-nya misal notification, dia akan kepanggil ketika kita panggil si notification service name ini. Kurang lebih seperti itu Mas Arga untuk presentasi saya kali ini.